Apakah ada di antara kalian yang mengira bahwa negara Oman dan Yaman adalah negara yang sama? Pada kenyataannya, Oman dan Yaman adalah dua negara yang berdaulat yang berbeda dan saling berdampingan. Namun nasib Oman berbeda dengan negara tetangganya, yaitu negara Yaman yang hingga saat ini masih sering dilanda konflik horizontal. Negara Oman adalah salah satu negara damai, bahkan negara ini adalah negara dengan tingkat kejahatan yang sangat minim. Lebih lengkap tentang negara Oman, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Negara Oman atau secara resmi disebut dengan Kesultanan Oman adalah negara yang berada di pantai bagian tenggara dari Jazirah Arab yang terletak di Asia Barat. Dengan luas wilayahnya sekitar 309.500 km persegi, negara Oman berbatasan dengan negara Arab Saudi di bagian barat, berbatasan dengan Uni Emirat Arab di barat laut, dan dengan Yaman di bagian barat daya. Negara ini juga berbatasan laut dengan negara Iran dan Pakistan melalui Laut Arab yang terletak di sebelah tenggara dan Teluk Oman yang berada di timur laut. Sistem pemerintahan dari negara Oman adalah monarki absolut, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada sultan. Namun pada bulan Januari lalu, negara Oman baru saja ditinggalkan oleh sosok pemimpin yang berhasil merubah Oman dari sebuah negara yang kurang berkembang menjadi negara Oman seperti saat ini. Dialah Sultan Qaboos bin Said yang memerintah Oman dari tanggal 23 Juli tahun 1970 dan meninggal pada tanggal 10 Januari tahun 2020. Pada tahun 2010, program pembangunan PBB menempatkan Oman sebagai negara paling maju dalam hal pembangunan selama 40 tahun terakhir. Negara ini juga mempunyai cadangan minyak yang cukup besar dan berada pada peringkat ke-23 secara global, 4 tingkat di atas Indonesia yang menempati peringkat ke-27. Negara Oman mempunyai ekspor minyak yang menyumbang sekitar 82% dari total ekspor produk negara tersebut. Sejak penurunan harga minyak pada tahun 1998, negara Oman telah membuat rencana aktif untuk mendiversifikasi ekonominya dan menempatkan penekanan yang lebih besar pada bidang industri lainnya, yaitu pariwisata dan infrastruktur. Saat ini, industri pariwisata di negara Oman menjadi industri yang berkembang cepat dan akan menjadikan industri pariwisata menjadi salah satu industri terbesar di negara ini. Sejak tahun 2007, ekonomi Oman dikategorikan sebagai negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi. Kota Muscat adalah ibu kota dari negara Oman. Kota Muscat juga merupakan kota terbesar di negara Oman. Sebagai salah satu negara di Jazirah Arab, bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Arab. Jumlah penduduk dari negara Oman mencapai 5.106.626 jiwa, di mana sekitar 85% dari populasinya beragama Islam yang merupakan agama resmi di negara Oman. Oman adalah satu-satunya negara yang menjadikan aliran Ibadi sebagai mazhab resmi di negaranya. Ibadi termasuk aliran Islam moderat. Ibadi adalah golongan muslim yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan fokus utama menjadi hamba Allah dengan sederhana. Keyakinan kaum Ibadi adalah bahwa setiap muslim bersaudara dan hanya Allah yang akan menjadi hakim bagi umat manusia. Kaum Ibadi mementingkan ukhuwah Islamiyah daripada bermusuhan hanya karena perbedaan mazhab atau aliran. Sejarah Oman. Selama abad ke-8 sebelum Masehi, wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Oman adalah bagian dari kerajaan di Yaman. Hingga pada abad kedua sebelum Masehi, orang-orang berbahasa Semit bermigrasi dari Arab Tengah dan Barat ke wilayah tersebut. Dan sebagian besar dari mereka dikenal dengan bangsa Ads atau orang-orang dari kerajaan Saba. Pada abad ke-7, bangsa Oman mulai masuk ke agama Islam setelah kedatangan seorang utusan dari Nabi Muhammad SAW. Imamah atau pemimpin wilayah Oman pertama telah didirikan tak lama setelah jatuhnya dinasti Umayyah, yaitu sekitar tahun 750 hingga tahun 755 Masehi. Imamah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-9. Imamah mendirikan kerajaan maritim yang armadanya menguasai teluk bagian timur dan beberapa wilayah Afrika. Otoritas para imam di wilayah Oman mulai menurun karena terjadinya perebutan kekuasaan dan intervensi dari dinasti Abbasiyah serta masa kebangkitan Kekaisaran Seljuk.
Pada abad ke-11 hingga pertengahan abad ke-12, wilayah Oman berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Seljuk. Di tahun 1154, wilayah Oman dikuasai oleh dinasti Nabhani setelah berhasil mengalahkan dan mengusir penguasa Seljuk di wilayah tersebut. Kekuatan dinasti Nabhani mulai melemah pada tahun 1507 ketika penjajah Portugis merebut kota pesisir Muscat dan secara bertahap memperluas kendali mereka di sepanjang pantai hingga ke wilayah Sohar di utara dan turun ke wilayah Sur di tenggara. Portugis membangun dan membentengi kota-kota yang mereka kuasai, di mana sisa-sisa bangunan tersebut masih bisa dilihat hingga sekarang. Selama masa penjajahan Portugis, bangsa Oman melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Bangsa Oman kemudian mendirikan dinasti Yaruba. Pada tahun 1650-an, dinasti Yaruba di bawah kepemimpinan Imam Nasir bin Mursyid berhasil memaksa Portugis untuk keluar dari wilayah Oman. Pada masa kejayaannya, dinasti Yaruba berhasil mengakuisisi bekas koloni Portugis di Afrika Timur. Di tahun 1700-an, masalah internal yang terjadi dan perebutan kekuasaan setelah kematian dari Imam Sultan pada tahun 1718 secara signifikan melemahkan kekuatan dari dinasti Yaruba. Hal ini kemudian memungkinkan bagi Kekaisaran Persia untuk menyerang negara ini pada tahun 1737. Namun penjajahan Persia mendapatkan perlawanan dari bangsa Oman yang dipimpin oleh Ahmad bin Said al-Busaidi. Bangsa Oman berhasil mengusir penjajah Persia pada tahun 1749 dan Ahmad bin Said dipilih menjadi imam wilayah Oman yang kemudian mendirikan dinasti Al-Said yang berkuasa hingga saat ini. Kerajaan Inggris yang sudah tertarik untuk mendominasi wilayah Tenggara Saudi pada akhir abad ke-18 mulai membangun serangkaian perjanjian dengan para sultan dengan tujuan untuk memajukan kepentingan politik dan ekonomi Inggris di wilayah Muscat sambil memberikan perlindungan militer kepada sultan. Pengaruh Inggris yang tumbuh selama abad ke-19 di Muscat secara tidak langsung melemahkan kekuatan Kesultanan Oman. Pada tahun 1854, Akta Penyerahan Kepulauan Kuria Muria, yaitu kelompok 5 pulau di Laut Arab milik Kesultanan Oman, yang diserahkan ke pihak Inggris dan ditandatangani oleh Sultan Muscat serta pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris memperoleh kontrol dominan atas sebagian besar wilayah Muscat, yang kemudian menghambat persaingan dari negara lain. Pada akhir abad ke-19, Inggris sangat berpengaruh terhadap keadaan politik negara tersebut dan menjadikan para sultan sangat tergantung pada pinjaman Inggris dan menandatangani deklarasi untuk berkonsultasi dengan pemerintah Inggris mengenai semua hal penting di negaranya. Dengan demikian, secara de facto Kesultanan Oman menjadi bagian dari koloni Inggris. Pada tahun 1913, dipimpin oleh Imam Salim Al-Harusi yang merupakan seorang imamah dari pedalaman Oman, melakukan pemberontakan terhadap Muscat dan berlangsung hingga tahun 1920. Setelah akhirnya mereka menandatangani perjanjian Al-Sib. Perjanjian tersebut ditengahi oleh pihak Inggris yang tidak mempunyai kepentingan ekonomi di wilayah pedalaman Oman saat itu. Perjanjian tersebut memberikan pemerintahan otonom terhadap imamah di pedalaman Oman dan mengakui kedaulatan Kesultanan Muscat di wilayah pantai Oman. Sepanjang tahun 1950-an, bentrokan antara pasukan sultan dengan para imamah dari pedalaman Oman terus berlanjut. Puncaknya adalah meletusnya Perang Jebel Ahdar pada tahun 1954 dan tahun 1957. Perang ini dilakukan sebagai upaya dari bangsa lokal Oman di pedalaman yang dipimpin oleh imam terpilih mereka yaitu Khalid Al-Hinai untuk melindungi imamah mereka dari rencana pendudukan oleh Sultan Said bin Taimur yang didukung oleh pemerintah Inggris yang ingin mendapatkan akses ke sumur minyak di pedalaman Oman. Pasukan imamah dipukul mundur dan bersembunyi ke Jebel Ahdar yang tidak dapat diakses oleh pasukan Sultan dan Inggris. Pada tahun 1958, pasukan Inggris melakukan sekitar 1.635 serangan dan menjatuhkan bom sebanyak 1.094 ton serta menembakkan 900 roket ke pedalaman Oman yang menargetkan gerilyawan. Pada tahun 1959, pasukan Kesultanan berhasil menduduki wilayah gunung tersebut. Di tahun 1962, pemberontakan Dhofar terjadi di wilayah provinsi Dhofar. Perang dimulai dengan pembentukan Front Pembebasan Dhofar, yaitu sebuah kelompok yang bertujuan untuk menciptakan negara merdeka di wilayah Dhofar dan bebas dari kekuasaan Kesultanan Muscat atau Oman. Kelompok ini juga mempunyai tujuan nasionalisme Arab dan mengakhiri pengaruh Inggris di wilayah Teluk. Kelompok ini mendapatkan dukungan dari Uni Soviet dan Cina. Pemberontakan Dhofar menyebabkan terjadinya kudeta dalam istana. Pada tanggal 23 Juli tahun 1970,
Sultan Said bin Taimur digulingkan oleh putranya sendiri yaitu Qabus bin Said. Di bawah kepemimpinan Sultan Qabus, langkah pertamanya adalah menghapuskan banyak larangan keras dari kebijakan yang dibuat oleh ayahnya, memodernisasi administrasi negara dan memperkenalkan reformasi sosial dengan meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat, serta menghapuskan sistem perbudakan yang pernah menjadi landasan perdagangan dan pembangunan di negara tersebut. Pemberontakan akhirnya berhasil diredam pada tahun 1975 dengan bantuan pasukan dari Iran, Yordania, Pakistan, dan pasukan Inggris. Itulah sedikit ringkasan tentang sejarah dari negara Oman. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 23 fakta tentang negara Oman. Asal-usul dari sejarah penamaan Oman belum dapat dipastikan. Diperkirakan nama Oman berasal dari bahasa Arab dari kata amin atau amun yang mempunyai arti orang-orang yang menetap. Oryx Arab atau oryx putih biasa juga disebut dengan nama Maha di Oman. Oryx adalah nama hewan nasional di negara Oman. Simbol nasional dari negara Oman adalah belati hanjar dan pedang bersilang. Hanjar adalah belati seremonial yang dipakai oleh pria Oman untuk acara-acara resmi, dan hanjar melambangkan kejantanan dan keberanian. Bendera Oman terdiri dari 3 warna dengan lambang nasional mereka di pojok kiri atas. Warna dari bendera Oman adalah putih yang mewakili imam dan perdamaian, warna merah melambangkan orang-orang pribumi, dan warna hijau melambangkan pegunungan dan kesuburan. Mata uang negara Oman adalah rial Oman dan dikodekan dengan OMR. 1 rial Oman sama dengan sekitar 36.548 rupiah. Kopi atau yang biasa disebut dengan kahwa dalam bahasa Arab adalah minuman nasional dari negara Oman. Minuman kahwa adalah campuran unik dari kopi Arab dengan kardamon. Orang Oman biasanya mengkonsumsi minuman ini beberapa kali dalam sehari dan menjadi sajian wajib bagi tamu di Oman. Antara tahun 1800-an hingga tahun 1900-an, wilayah Kekaisaran Oman meliputi wilayah Zanzibar dan Mombasa di pantai timur Afrika dan bagian-bagian dari bekas koloni Portugis. Pada tahun 1832, ibu kota Oman pernah dipindahkan dari Muscat ke kota Zanzibar, yang saat ini dikenal dengan Tanzania di Afrika. Oman adalah negara merdeka tertua di tanah Arab, dengan dinasti yang berkuasa sejak tahun 1749 hingga saat ini. Sultan Qabus bin Said adalah penguasa yang paling lama berkuasa di negara Timur Tengah. Dia berkuasa sejak tahun 1970 hingga kematiannya di tahun 2020. Sultan Qabus tidak mempunyai anak yang bisa meneruskan dan menggantikan dirinya sebagai Sultan Oman. Sehingga ketika Sultan sakit parah, dia menuliskan surat wasiat secara diam-diam tentang orang pilihannya yang akan dijadikan sebagai Sultan Oman setelah dia meninggal. Dan surat tersebut ditujukan kepada Dewan Keluarga Kerajaan. Oman adalah satu-satunya negara anggota Dewan Kerjasama Teluk yang menentang intervensi Arab Saudi dalam Perang Saudara yang terjadi di Yaman. Negara ini juga membantu pengungsi Yaman dengan mengirimkan pasokan makanan, menerima pengungsi Yaman, dan bahkan menawarkan penggunaan rumah sakit Oman untuk pengungsi Yaman. Menurut data dari Global Terrorist Index atau GTI, Oman adalah negara bebas teroris. Negara lain yang tidak ada teroris adalah negara Qatar. Oman adalah salah satu negara di mana hampir tidak ada kejahatan. Hal ini mungkin berkaitan dengan hukum syariah yang ketat yang diterapkan di negara tersebut, yang menyerukan hukuman keras untuk tindak kejahatan yang dilakukan. Sekitar 40% dari populasi Oman adalah ekspatriat atau orang pendatang. Pada tahun 2019, Oman dinobatkan sebagai negara teraman di dunia untuk ekspatriat. Orang-orang Oman dilarang membunyikan klakson di tempat umum dan pribadi kecuali dalam keadaan terdesak. Aturan ini sudah menjadi aturan tidak tertulis di negara Oman karena membunyikan klakson dianggap mengganggu perdamaian umum.
Oman adalah salah satu negara yang tidak memungut pajak penghasilan terhadap warganya. Namun sejumlah kecil dari penghasilan mereka dibayarkan untuk jaminan sosial. Jika ingin membeli minuman beralkohol, orang Oman harus mempunyai lisensi khusus yang mengizinkan mereka membeli minuman tersebut. Selain itu, mereka hanya dibatasi untuk menghabiskan maksimal 10% dari gaji mereka untuk alkohol. Oman mempunyai beberapa situs warisan dunia yang dinyatakan oleh UNESCO. Di antaranya adalah Benteng Bahla, situs arkeologi Bat, Al-Khutum dan Al-Ain, sistem irigasi Al-Aflaj dan Tanah Kemenyan. Pada masa-masa awal negara Oman adalah negara penghasil kemenyan dunia. Kemenyan disebut juga dengan olibanum, yang merupakan getah damar aromatik yang mengandung minyak atsiri yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan parfum dan pengharum ruangan. Pohon kemenyan secara alami tumbuh di wilayah Oman. Oman adalah salah satu dari sedikit negara di mana pohon-pohon kemenyan tumbuh secara alami, terutama di wilayah selatan di negara Oman. Oman adalah rumah bagi bangunan bercat putih. Hampir semua bangunan di wilayah tersebut dicat dengan warna putih. Dan bagi bangunan yang ingin memilih warna lain, harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah setempat dengan alasan yang memadai. Rub Al-Khali atau Empty Quarter adalah wilayah gurun pasir tanpa kehidupan, salah satu yang terbesar di dunia terdapat di Oman. Wilayahnya mempunyai luas sekitar 650.000 km persegi. Itulah sedikit ringkasan dari sejarah dan fakta dari negara Oman, sebuah negara di Jazirah Arab dengan kekayaan alam dan mempunyai pemerintahan yang mendukung warganya untuk maju. Semoga kita bisa mengambil pelajaran positif dari negara ini. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.